ada dua aspek yang kita tinjau dari muhasabah diri. Pertama, muhasabah diri artinya membenahi diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, karena ini jarang sekali terjadi pada diri kita sendiri. Kita melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kita. Kita lebih cenderung memuhasabah diri orang lain, memahami arti kehidupan orang lain, mengoreksi kehidupan orang lain dibandingkan mengoreksi kehidupan kita sendiri. Yang kedua, muhasabah diri dalam beribadah. Banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ibadahnya itu tidak dinilai oleh Allah, atau bahkan ibadah yang ia kerjakan dalam satu hari satu malam tersebut tidak berfaedah atau berguna untuk dirinya sendiri, atau bahkan ibadah yang ia lakukan dalam kehidupannya tersebut tidak bermanfaat dan tidak dia mengerti tentang apa ibadah itu sendiri. Inilah yang harus kita koreksi atau bermuhasabah diri di dalam beribadah. Muhasabah diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini hukumnya harus dan wajib kita lakukan. Karena ibadah kita kepada Allah menentukan tempat yang terbaik ataupun terburuk di hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Maka wajiblah hukumnya, boleh kita katakan seperti itu, atau haruslah hukumnya kita muhasabah diri kita di dalam beribadah kepada Allah. Contoh seperti orang yang sedang solat. Banyak orang yang sedang solat tetapi dia tidak pernah muhasabah tentang solatnya sendiri. Bagaimana faedah dalam salat itu sendiri? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang mendirikan salat tersebut akan dicegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Tetapi dalam keadaan yang kita lihat, saking orang itu salat, bahkan saking kuat ibadahnya, dia bersolat berjamaah ataupun solat sendirinya, tidak pernah meninggalkan 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa terhadap dirinya tersebut atau terhadap kita sendiri sifat dan perangai tingkah laku kita tidak berubah sama sekali? Hal ini terjadi, ada kesalahan di dalam ibadah solat kita itu, bukan kepada orang lain. Mungkin di dalam solat kita tersebut ilmunya kurang. Ini hal yang pertama yang menyebabkan ibadah kita tidak bermanfaat kepada diri kita sendiri. Sedangkan realita yang sebenarnya adalah solat itu akan berbekas kepada orang yang mengerjakan solat tersebut, terutamanya kepada tingkah laku pribadinya sendiri. Kita harus mengaku setiap ibadah yang kita lakukan tersebut banyak khilafnya, banyak kekurangannya. Bahkan di dalam solat kita itu, kita sering melupakan Allah. Tubuh kita yang sedang salat, tetapi pikiran dan kita sendiri itu sudah lari. Pikiran kita sudah kemana-mana, tidak tertuju kepada fokus ibadah kita itu sendiri. Itu sudah zalim kepada Allah, dan hal ini tidak kita akui kepada diri kita dan Allah. Seharusnya setelah kita solat, bahkan di dalam kita solat, kita harus mengakui bahwa diri kita ini bukanlah orang yang benar. Kita harus mengakui bahwa diri kita ini adalah orang yang zalim kepada Allah. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka itulah cara kita menasihati diri kita
memuhasabah diri kita, memahami ibadah kita, dan apakah ibadah kita ini berarti untuk diri kita sendiri. Apabila ibadah kita itu tidak pernah berarti untuk kita sendiri, tidak pernah bermanfaat untuk diri kita sendiri, artinya ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya, janganlah sekali-kali kita muhasabah atau menghisap orang lain. Tetapi hisaplah diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah SWT. Rubahlah diri kita sebelum Allah yang merubah diri kita. Bahkan jangan kita mengoreksi keadaan orang lain, sedangkan koreksi ke diri kita sendiri sangatlah minim sekali. Maka selama hayat kita masih di kandung badan, semasa Allah masih memberikan kita ini umur kepada kita, kesehatan kepada kita, mari kita hisap diri kita, mari kita memuhasabah diri kita, selalu kita koreksi diri kita, terutamanya dalam beribadah kepada Allah. Jangan kita banyak melihat aib orang lain, sedangkan aib ibadah kita belum kita lihat sama sekali. Bertaubatlah kita kepada Allah SWT sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah SWT.